Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran seni budaya pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca surat Al-Fatihah dimulai. Amin. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas berkenaan dengan seni lukis. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian lukisan dan gaya lukisan. Kedua, tema seni rupa murni. Ketiga, alat dan bahan berkarya seni lukis. Dan keempat, yaitu jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Dari keempat pembahasan ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian lukisan dan gaya lukisan. Untuk itu, tolong perhatikan dengan seksama penjelasan berikut ini. A. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis dan warna. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar dan memiliki keunikan didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, serta bahan dan bentuk karya seni tersebut. Dua, aliran gaya lukisan. Seperti kita bicarakan di atas tentang lukisan, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi tiga, yaitu A. Representatif, B. Deformatif, C. Non-representatif. Berikut penjabaran aliran dan gaya lukisan serta tokoh-tokohnya. Gaya pertama yaitu representatif. Pengertian representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termaksud dalam representatif adalah 1. Naturalisme, 2. Realisme, 3. Romantisme. Aliran yang pertama yaitu naturalisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, ataupun warna, serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Pelukis beraliran naturalisme yaitu Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringgadi, Wakidi, Claude dan Rubens. Ini merupakan salah satu contoh lukisan bergaya naturalisme. Aliran yang kedua yaitu realisme. Aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, dan Dullah. Ini merupakan salah satu contoh bergaya realisme. Aliran yang ketiga yaitu
romantisme, aliran seni rupa yang bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme ini yaitu Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ini merupakan salah satu contoh lukisan bergaya romantisme. Gaya yang kedua yaitu deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran seni lukis yang tergolong dalam gaya ini yaitu: pertama, ekspresionisme, kedua, impresionisme, ketiga, surrealisme, dan keempat, kubisme. Aliran pertama dari gaya deformatif yaitu ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa aliran ini adalah Vincent van Gogh dan Affandi. Ini merupakan contoh lukisan dari ekspresionisme. Aliran kedua dari gaya deformatif yaitu impresionisme. Impresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Gauguin, dan S. Sutjojono. Ini merupakan contoh lukisan dari impresionisme. Aliran ketiga dari gaya deformatif yaitu surrealisme. Surrealisme adalah aliran seni rupa kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengelola sedemikian rupa bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Perupa aliran ini yaitu Salvador Dali. Ini merupakan contoh lukisan dari surrealisme. Aliran keempat dari gaya deformatif yaitu kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Pelukis yang beraliran ini antara lain Pablo Picasso, Bad Mochtar, Sri Hadi, Fajar Sidik, dan Mohtar Apin. Ini merupakan contoh lukisan dari kubisme. Gaya yang terakhir yaitu non-representatif. Non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya ini berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk lain.
Gaya ini dipelopori oleh Amri Yahya, Fajar Shidik, Pat Mohtar, dan Sadali. Ini merupakan contoh lukisan dari non-representatif. Baiklah, itu merupakan penjelasan tentang pengertian lukisan dan gaya lukisan. Semoga penjelasan tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.